Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Ibu Kinan. Hari ini kita membahas gangguan sistem hematologi dan asuhan keperawatan anak dengan anemia thalassemia kongenital, idiopatik trombositopenia purpura, dan leukemia dari pelajaran Pediatric Nursing 2. Objektif kita pada hari ini adalah mengenal penyakit pada anak, yaitu anemia, thalassemia kongenital, idiopatik trombositopenia purpura, dan leukemia, juga mempelajari bagaimana pemberian terapi desferal. Nah, di pelajaran PN1 kita belajar tentang bagaimana melakukan assessment hematologi kepada anak-anak. Jadi kita belajar tentang liver, apa saja blood cells, kemudian bagaimana pembentukan sel-sel tersebut. Nah, di PN2 ini kita belajar tentang apa sih penyakit yang mungkin terjadi di bagian-bagian sel ini. Yang pertama adalah anemia. Jadi anemia ini kalau kita lihat dari gambar di sini ya, ada red blood cell. Ini adalah red blood cell yang normal. Jadi red blood cell normal bentuknya bulat. Kemudian ada platelets, kemudian ada white blood cells. Nah, kalau dalam kondisi anemia, yang terjadi adalah red blood cells-nya ini atau erythrocyte ini jumlahnya menjadi lebih sedikit. Makanya muncul kejadian yang disebut dengan anemia. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa anemia tersebut adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah atau RBC atau konsentrasi hemoglobin atau HGB atau HB itu berada di bawah nilai normal yang sesuai dengan usia. Nah, ketika dia jumlah sel darah merah ini berkurang, maka kemampuan untuk membawa oksigen itu menjadi kurang, sehingga nanti oksigen yang diantarkan ke dalam sel itu menjadi juga berkurang. Nah, klasifikasi anemia ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan dari etiologinya atau bentuk fisiologinya. Jadi bagaimana sih deplesi dari si erythrocyte ini atau HGB, hemoglobin, dan dari morfologi. Jadi kalau morfologi adalah ketika bentuk, ukuran, warna itu mempengaruhi dari morfologi. Nah, beberapa tipe anemia. Anemia itu ada yang disebut dengan anemia defisiensi besi. Jadi karena ada kekurangan zat besi yang memproduksi hemoglobin, maka terjadinya anemia. Kemudian ketika ada defisiensi asam folat dan kurang makan sayuran berdaun hijau, maka terjadi anemia. Kemudian ada juga kekurangan vitamin B12, maka terjadi anemia pernisiosa. Nah, ada juga anemia yang terjadi karena keracunan timbal. Jadi ada efek toksik yang disebabkan dari si timbal ini yang mempengaruhi sumsum tulang belakang, sel eritroid, sistem saraf dan ginjal, sehingga biosintesis heme atau pembentukan sel darah merah ini mengalami gangguan. Ada juga yang disebut dengan anemia aplastik ketika si sumsum tulang belakang memang gagal untuk memproduksi sel darah merah. Nah, ditandai dengan adanya aplasia sumsum tulang dan juga ada pansitopenia. Jadi pansitopenia ini semua jumlah sel darah, masing-masing sel darah itu mengalami penurunan. Nah, tipe yang terakhir yaitu hemoglobinopati. Jadi, hemoglobinopati ini adalah bagaimana bentuknya menjadi berubah, bentuk sel darah merah. Salah satunya adalah anemia sel sabit yang bentuknya menjadi seperti bulan sabit atau sel sabit. Kemudian ada juga thalassemia. Jadi, memang dia punya kelainan genetik dari bentuk hemoglobin yang diproduksi secara normal itu bentuknya menjadi berbeda. Nah, tanda dan gejala dari anemia. Yang pertama, dia biasanya asimptomatik. Jadi, ketika dia masih perlahan-lahan terjadi, tubuh akan menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Nah, salah satu tandanya yang harus dilakukan adalah blood reading. Jadi, melakukan tes darah. Jadi, darah diperiksa, kemudian kita bisa lihat berapa nilai hemoglobin dan komponen darah lainnya. Tanda awal dari anemia ini biasanya bervariasi. Terkadang ada sianosis, kadang ada kelelahan, ada sesak nafas, sakit kepala, susah untuk berkonsentrasi,
konsentrasi, pusing, bahkan kulit tampak pucat. Pada anak-anak yang mengalami anemia dengan berat, maka tanda dan gejala ini makin terlihat nyata. Anak menjadi iritabilitas, jadi mudah tersinggung. Kemudian lelah, kemudian perkembangan motornya tertunda, ada takikardi, sesak nafas, tingkat aktivitasnya menurun, kulitnya menjadi pucat, lesu, ada murmur jantung sistolik karena jumlah darahnya kurang, maka jantung memompa dengan lebih cepat, kemudian ada hepatomegali dan atau bisa juga terjadi gagal jantung kongestif. Nah, bagaimana caranya kita mendiagnosa dia anemia? Anemia ini diperiksa dengan cara melakukan riwayat kesehatan dan juga pemeriksaan fisik yang menyeluruh. Jadi kita pemeriksaannya sama seperti yang kita belajar di PN1, melihat semua tanda-tanda yang tadi kita sudah lihat, ada keletihan, ada rasa dingin, semuanya itu kita lihat di anak-anak yang kita periksa. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan hitung darah lengkap atau CBC dan jumlah retikulosit. Yang diperiksa adalah hemoglobin dan hematokrit. Hemoglobin ini adalah sel darah merah yang membantu membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan. Kemudian hematokrit adalah jumlah presentasi sel darah merah yang ada di dalam darah. Jadi biasanya nilai dari hematokrit adalah 3 kali lebih besar dari nilai hemoglobin. Nah, ini adalah satu gambar yang saya pengen teman-teman untuk ingat. Jadi ketika nanti mengevaluasi CBC atau complete blood count, ingat bahwa blood elements atau komponen darah yang kita periksa adalah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau platelets. Nah, ketika dia mengalami peningkatan, kita menyebutnya sel darah merah yang meningkat polisitemia. Kalau sel darah putih meningkat namanya leukositosis. Kalau plateletsnya meningkat namanya trombositosis. Ketika jumlahnya menjadi menurun, kalau sel darah merah menurun namanya anemia, kalau sel darah putih menurun namanya leukopenia, kalau platelets menurun namanya trombositopenia. Jadi teman-teman mengingat istilah-istilah medis ini sehingga nanti ketika menemui pasien dengan kondisi-kondisi ini teman-teman paham apa sih yang terjadi di sel darah yang diperiksa. Nah, berikutnya kita paham tentang bagaimana kita melakukan nursing care untuk pasien dengan anemia. Jadi kita pertama-tama melihat apa sih etiologi, bagaimana penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya adalah iron deficiency atau karena kurangnya zat besi, maka kita perlu memberikan tambahan suplemen zat besi. Kalau misalnya dia karena kurang vitamin B12, makanya kita harus memberikan komponen vitamin B12. Nah, anemia yang ringan biasanya bisa diatasi dengan memberikan diet atau suplemen vitamin seperti yang tadi saya jelaskan. Tetapi ketika kondisi anemia sudah menjadi sedang hingga berat, maka perlu dilakukan transfusi sel darah merah. Nah, anemia karena penurunan produksi sel darah merah, ini kita perlu memberikan faktor untuk memicu pertumbuhan sel darah merah yang disebut dengan hematopoietik. Begitu juga kita bisa melakukan edukasi kepada pasien kita tentang aktivitas apa yang bisa dikerjakan atau adakah batasan aktivitas, kemudian tanda dan gejala yang bisa ditemui, kemudian juga perubahan pada diet sehingga menjadi diet yang tinggi zat besi. Kemudian bisa juga mengkonsumsi zat besi oral memang jika diperlukan. Penyakit yang berikutnya adalah talasemia. Jadi tadi saya sebutkan kalau anemia dan talasemia itu memang bermainnya di sel darah merah. Nah, kalau anemia jumlah sel darah merahnya kurang. Kalau di talasemia yang terjadi adalah ini adalah sel darah yang normal, bentuknya bulat, membawa oksigen. Nah, di kondisi talasemia kongenital, si bentuk dari si sel darah merah ini dia tidak normal. Jadi kalau di sini terlihat agak kotak ya di perumpamaan gambar ini. Sehingga tadi yang fungsinya normal bisa membawa oksigen banyak dengan bentuknya berubah menjadi kotak, menjadi tidak bisa begitu membawa darah sebanyak yang sebelumnya pada kondisi normal. Apa itu thalassemia? Jadi thalassemia perlu diingat bahwa ini adalah satu kelainan genetik. Jadi dengan menyebut bahwa dia adalah kelainan genetik berarti yang terjadi adalah proses resesif autosom.
Jadi di sini produksi hemoglobinnya yang normal itu menjadi berkurang. Talasemia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alfa talasemia, yaitu rantai alfa protein hemoglobinnya terganggu, atau beta talasemia, di mana rantai betanya yang mengalami masalah dan terjadi lebih sering, dan dibedakan menjadi 3 subkategori untuk tingkat keparahannya. Yang pertama adalah talasemia minor. Ciri talasemia minor adalah dia tidak memerlukan pengobatan. Jadi dia mikrositer ringan. Kemudian ada thalassemia intermedia, di mana mungkin anak memerlukan transfusi darah supaya bisa mempertahankan kualitas hidup yang memadai. Nah, berikutnya yang paling mungkin yang paling sering terjadi adalah thalassemia mayor atau beta thalassemia mayor, atau yang disebut dengan kuli anemia. Nah, di sini anak memerlukan perhatian medis berkelanjutan, memerlukan transfusi darah, juga memerlukan terapi pembuangan zat besi atau yang disebut dengan chelation therapy atau terapi kelasi. Nah, biasanya menggunakan obat yang disebut dengan desferal. Nah, di thalassemia A, karena rantai A-nya terpengaruh, kadang ini bisa disalah diagnosakan sebagai anemia dengan defisiensi zat besi. Ketika satu atau dua rantai alfa yang hilang, maka biasanya dia tidak ada tanda dan gejala atau asimptomatik, atau mungkin mengalami anemia ringan. Kalau rantai GAN alfanya hilang 3, maka biasanya muncul yang disebut penyakit hemoglobin H. Nah, hemoglobin H ini dia diproduksi dengan rantai alfa yang minimal di sumsum tulang belakang. Dia memiliki kapasitas pembawaan oksigen yang juga bisa bawa oksigen, tapi efektivitasnya menurun, sehingga biasanya pasien tetap mengalami anemia dan juga cenderung mengalami splenomegali. Nah, kalau beta thalassemia atau kuli anemia, ini rantai beta globulin dalam sintesis hemoglobin itu berkurang atau tidak ada sama sekali. Sehingga ketika tidak ada rantai globulin B, maka sel darah merah itu kaku dan mudah mengalami hemolisis. Jadi dia mudah rusak. Nah, yang terjadi adalah pasien mengalami anemia hemolitik berat dan adanya hipoksia yang kronis, sehingga ada terjadi peningkatan aktivitas eritroid karena kan jumlah sel darah merahnya kurang. Perlu nih tetap bawa oksigen ke setiap sel. Gimana caranya tubuh mengendalikannya dengan melakukan homeostasis untuk mengekspansi sumsum tulang besar-besaran. Jadi tulang yang awalnya tidak biasanya memproduksi sel darah merah, akhirnya dipaksa untuk memproduksi sel darah merah di sumsum tulangnya, sehingga terjadi penipisan korteks tulang. Nah, akibatnya ada retardasi pertumbuhan, ada fraktur patologis yang terjadi karena tulangnya menjadi tidak kuat, kemudian ada juga deformitas rangka, sehingga bagian dahi menjadi memiliki tonjolan, juga bagian rahang atas di mulut ini menjadi ada tonjolannya juga karena dia berusaha untuk memproduksi sel darah merah dari sumsum tulang bagian tersebut. Nah, ketika pasien mengalami beta thalassemia mayor atau kuli anemia, maka dia mungkin juga mengalami hemosiderosis. Kenapa? Karena ketika darah tersebut hancur, maka ada zat besi yang muncul, maka terjadi hemosiderosis atau kelebihan zat besi yang menjadi komplikasi. Begitu juga karena pasien ini dia mengalami transfusi, dan setiap kali dia transfusi ada residu zat besi. Nah, akhirnya mengalami hemosiderosis. Jadi ketika kondisi hemosiderosis ini ada sel darah yang dihemolisis dengan cepat, kemudian ada produksi hemoglobin yang menurun, dan ada peningkatan konsumsi zat besi dari makanan. Jadi tubuh menstimulasi supaya kita lapar makan makanan yang mengandung zat besi karena kita kondisi tubuhnya anemis. Jadi kita perlu makan makanan yang banyak zat besi. Nah, pada saat ini terjadilah kelebihan zat besi. Apa yang muncul? Kita melihat pigmentasi warna perunggu di kulit. Kemudian ada perubahan tulang, ada perubahan fungsi organ, ada perubahan di sistem jantung, terjadi splenomegali juga, ada kelainan endokrin, osteoporosis, penyakit hati dan kantung empedu, bahkan sampai ada leg ulcer atau tukak di kaki.
Nah, tanda dan gejala dari beta thalassemia ini adalah gejalanya pembesaran hati atau limfa terjadi dengan penyakit kuning ringan ya, kemudian ada retardasi pertumbuhan, ada anemia, ada gejala sedang hingga berat. Pada saat ini hemoglobin memang menurun dan akhirnya pasien mengalami anemia berat. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa tulang yang tidak memproduksi sel darah merah akhirnya berusaha untuk produksi sel darah merah sehingga terjadi deformitas tulang dan mengakibatkan ada tonjolan di dahi dan juga tonjolan di maksila. Jadi tonjolan di bagian frontal dan maksila atau di bagian mulut. Kemudian atau rahang. Kemudian terjadi juga peningkatan untuk kerentanan terjadi infeksi. Karena apa? Karena limpa yang tadinya dia menyaring segala macam yang jahat ya, dia sekarang sibuk juga lagi menyaring segala macam yang racun karena kebanyakan zat besi. Ya, jadi rentan terhadap infeksi yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita mendiagnosis untuk beta thalassemia? Jadi kita melakukan pemeriksaan riwayat kesehatan, kemudian pemeriksaan fisik yang menyeluruh, dan tetap melakukan pemeriksaan laboratorium. Tetap complete blood count, melihat bagaimana indeks sel darah merahnya, apakah ada penurunan hemoglobin dan hematokrit, ada hipokromia, ada mikrositosis, ada volume sel darah merah rata-ratanya menjadi rendah, kemudian bagaimana terjadi peningkatan jumlah retikulosit. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga atau care for beta thalassemia patient ya, pasien dengan beta thalassemia? Yang pertama kita mencegah hipoksia dengan memberikan terapi transfusi darah. Biasanya 3-4 minggu seumur hidup anak. Jadi sepanjang hidup anak tersebut dia harus tetap mengkonsumsi atau melakukan transfusi darah karena itulah salah satu caranya untuk bertahan hidup. Nah, tergantung pada terapi transfusi darah ini sehingga hemoglobinnya memang bergantung pada terapi transfusi ini sehingga mereka bisa menjaga kualitas hidup mereka. Mereka juga bisa mencegah adanya hematopoiesis ekstrameduler, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, dan mengurangi infeksi. Nah, banyak komplikasi yang terjadi karena memang resiko tinggi untuk terjadi hemisiderosis atau akumulasi zat besi. Pada kondisi nursing care untuk beta thalassemia yang dilakukan adalah pengobatan. Pengobatannya bisa disembuhkan dengan transplantasi sumsum tulang. Jadi harus menemukan donor dan harus cocok. Perawat dapat menjelaskan bahwa memang penting terapi transfusi darah dan terapi kelasi untuk selalu dipatuhi atau dijalankan dengan teratur. Bagaimana caranya memberikan terapi kelasi, bagaimana mencuci tangan yang baik supaya tidak terjadi infeksi ya. Kemudian bagaimana menggunakan antibiotik profilaksis jika memang terjadi demam. Selain itu juga bisa mendidik pasien atau keluarga pasien bahwa mungkin nanti kemungkinan ketika punya anak berikutnya dapat mewarisi kelainan yang sama. Nah, hemisiderosis tadi saya sudah bahas bahwa ini adalah kondisi di mana terjadi akumulasi dari zat besi atau iron. Nah, terapi transfusi darah yang kronis memberikan 200 mg zat besi yang terakumulasi dalam tubuh dan tidak bisa dibuang secara mandiri oleh tubuh. Maka kelebihan zat besi ini disimpan dalam jaringan dan organ. Nah, dengan menggunakan obat, maka kadar zat besi yang beracun ini bisa dikeluarkan dari tubuh. Kalau tidak, dapat mengakibatkan kematian. Jadi dikeluarkan dengan obat atau agen kelasi yang nantinya mengikat zat besi dan memungkinkan terjadi sekresi zat besi melalui urin atau tinja. Agen kelasi yang utama disebut dengan deferoxamin B atau desferal. Nah, ini adalah gambar desferal ya, jadi diberikan dengan cara subcutaneous atau intravenously. Di salah satu video yang saya minta teman-teman tonton, ada satu pasien yang menggunakan terapi desferal ketika sebelum tidur. Jadi kita bisa lihat bagaimana persiapannya. Kemudian desferal atau deferoxamin B ini disekresikan dengan cepat melalui urin. Jadi diberikan secara intravena atau subkutan slowly atau perlahan-lahan dalam 8-10 jam biasanya sebelum tidur selama 5 hari seminggu. Orang tua bisa diajarkan bagaimana memasukkan kateter kupu-kupu ke dalam portnya untuk diberikan melalui pompa atau infus pump di rumah tanpa kesulitan. Nah, pengobatan ini memang membuat
beban ya, membuat beban yang berat, harganya mahal, dan juga harus patuh. Kalau enggak nanti terlalu banyak zat besi di dalam tubuh, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kadar zat besi yang rutin. Kemudian komplikasi jangka panjangnya bisa ada gangguan pendengaran, diabetes, gagal organ, dan bahkan kematian. Nah, ini adalah terapi Desferal dalam bentuk oral, namanya Devasirox atau Exjade. Jadi bisa diresepkan secara oral, ditoleransi dengan lebih baik, dan efek untuk gastrointestinalnya lebih minimal. Nah, bisa dikonsumsi pada pasien dengan usia setidaknya 10 tahun. Nah, setelah mempelajari tadi dua penyakit anemia dan talasemia dan juga pemberian obat Desferal, sekarang kita melihat penyakit yang terjadi pada sel darah yang lain, yaitu pada trombosit. Jadi di trombosit ini ada yang dikenal dengan idiopatik trombositopenik purpura atau imun trombositopenik purpura atau ITP. Kenapa? Karena ketika ada infeksi, ada antibodi yang terbentuk. Antibodi ini selain menghancurkan virus, juga menghancurkan platelet, sehingga terjadilah perdarahan atau purpura di bawah kulit pasien. Nah, jadi yang terjadi paling sering pada anak-anak usia 2-10 tahun. Penyebab yang utamanya nggak diketahui apa, tapi terjadi respon autoimun terhadap antigen yang berhubungan dengan penyakit. Jadi respon ini terjadi ketika ada infeksi, kemudian antibodi menghasilkan antiplatelets, kemudian antibodi ini bukan hanya menghancurkan virus, tapi menghancurkan trombosit, sehingga terjadi peteki, purpura, dan memar yang berlebihan. Nah, ciri-cirinya ada trombositopenia, jadi trombosit lebih banyak. Kemudian terjadi purpura, jadi terjadi perubahan warna oleh peteki di bawah kulit dan berwarna keunguan. Ada juga peteki, yaitu perdarahan yang kecil-kecil di bagian tubuh yang tidak berubah menjadi pucat ketika ditekan. ITP ini bisa terjadi dalam 1-4 minggu setelah infeksi virus, dan pada anak kecil biasanya mereka pulih dengan spontan. Komplikasinya adalah bisa terjadi perdarahan hebat, perdarahan ke organ vital, dan perdarahan intrakranial. Nah, dua jenis ITP yang akut dan ITP yang kronis. Kalau akut, dia jenak, sembuh sendiri, tidak sering terjadi pada anak di bawah 10 tahun setelah ada infeksi saluran pernafasan atas atau ada penyakit anak-anak seperti campak, rubella, gondongan, dan cacar air, dan juga infeksi parvovirus B19. Nah, trombositnya biasanya normal dalam 6 bulan tanpa kambuh, jadi disebut ITP akut. 80-90% remisi lengkap, jadi sembuh total. 10-20% bertumbuh menjadi ITP kronis. Jadi ITP kronis ini terjadi pada orang dewasa, terjadi trombositopenia persisten, yaitu trombositnya kurang dari 150.000, berlangsung lebih dari 6 bulan, dan berhubungan dengan fungsi sistemik tubuh pasien. Nah, sign dan simptomnya anak yang sehat yang baru terkena infeksi virus biasanya datang dengan ada peteki, memar, perdarahan mukosa, dan epitaksis. Terus jarang juga terjadi perdarahan internal dan perdarahan intrakranial. Biasanya kalau dia anaknya udah agak lebih menjadi remaja, mengeluh terjadinya menorragia, jadi banyak banget darahnya. Nah, diagnosanya seperti yang tadi saya sebutkan adalah dengan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan riwayat kesehatan. Apakah ada riwayat memar dan perdarahan? Tetap harus melakukan pemeriksaan CBC, jadi pemeriksaan darah tepi dan hapusan darah tepi dan analisa koagulasi. Jadi PT, APTT, kemudian juga analisa koagulasi, dan juga kemungkinan pemeriksaan aspirasi sum tulang supaya melihat apakah terjadi keganasan atau tidak. Biasanya muncul trombositopenia, jadi jumlah trombositnya kurang dari normal atau kurang dari 20.000. Nah, trombosit normal itu jumlahnya 150.000 sampai 400.000. Nah, nursing care yang bisa kita lakukan untuk pasien dengan ITP, kalau dia pasien ITP akut, dia bisa sembuh spontan tanpa pengobatan. Tapi kalau dia anak, nah dengan trombosit kurang dari 20.000 dan asimptomatik, biasanya tidak ada pengobatan, hanya pantau trombositnya aja. Tapi kalau anak tersebut adalah anak kecil, dia aktif, kadang kita harus lihat anaknya apakah ada memar, ada peteki, dan trombositnya dikurangi kurang dari 20.000, maka biasanya ada pengobatan yang lebih agresif, karena kita mau menghindari supaya tidak
tidak terjadi perdarahan intrakranial. Nah, kalau anaknya tersebut dengan perdarahan hebat, otomatis kita harus melakukan transfusi trombosit. Tapi transfusi trombosit ini juga harus kita perhatikan, karena kan dia kondisinya ITP ya. Adanya trombosit yang lebih banyak, nanti ada antibodi lebih banyak, dihancurkan sendiri. Jadi transfusi ini juga menghancurkan trombosit yang dimiliki oleh pasien. Nah, kemudian apalagi kita harus menjelaskan kepada keluarga apa sih lini pertama pengobatan. Jadi biasanya bisa dengan pemberian steroid. Jadi menekan anti-inflammation responnya tubuh dengan pemberian steroid. Kemudian bisa juga diberikan dengan gamma globulin intravena. Jadi ini bentuknya produk darah ya. Jadi harus dilakukan persetujuan untuk transfusi gamma globulin atau pemberian antibodi anti-D atau Winrow. Nah, biasanya kalau anak-anak dengan trombosit yang sangat rendah dan perdarahan akut harus dirawat inap dengan observasi ketat. Bisa dapat transfusi IVIG selama 2-3 hari. Kemudian kita mencegah supaya tidak terjadi perlekatan antibodi dengan trombosit dan mencegah terjadinya kerusakan limpa, sehingga jumlah trombositnya boleh meningkat dalam waktu 48 jam. Jadi ketika gamma globulin intravena diberikan sebagaimana produk darah, kita perlu persetujuan dari orang tua untuk bisa melakukan intervensi ini. Nah, apalagi yang harus kita lakukan sebagai seorang perawat, harus mengajarkan kepada keluarga tentang pentingnya keselamatan, karena kita harus membatasi kontak dengan olahraga yang berbenturan ya, kemudian aktivitas yang beresiko tinggi seperti sepeda, sepatu roda, mengendarai skuter bermotor. Begitu juga bagaimana kalau ada perdarahan, apa yang perlu kita kerjakan untuk mengatasi perdarahan di rumah. Misalnya ada luka kecil, lecet, ada mimisan, apa yang perlu kita lakukan? Kalau mimisan kan kita belajar badan ke depan, jepit pangkal hidung, kemudian kompres dengan es di bagian belakang kepala, tengkuk ya. Nah, kemudian di rumah kita juga harus menghindari penggunaan asam asetil salisilat karena ini kan aspirin untuk anak-anak. Nah, aspirin ini dia mempercepat atau menaikkan bleeding factor. Jadi kita nggak bisa mengencerkan darah dia. Jadi kita nggak boleh kasih ke pasien, atau penggunaan suntikan, pisau cukur, penggunaan tampon, atau juga memeriksa termometer melalui rektum. Jadi mencegah segala kemungkinan supaya tidak terjadi perdarahan di pasien dengan ITP. Nah, apalagi nursing care-nya begitu ada perdarahan harus segera dilaporkan. Kemudian menyediakan lingkungan yang aman supaya tidak terjadi trauma dengan bantalan di tempat tidur, dan juga tidak menggunakan gunting kuku tapi menggunakan kikir kuku. Nah, pada ITP yang kronis perlu digunakan gelang tanda medis ya. Jadi ada medical alert bracelet namanya. Jadi ketika orang ketemu kita, dia tahu bahwa kita ada medical alert, ada kondisi medis yang perlu diperhatikan. Nah, apa aja nursing diagnosis for hematological disorder? Jadi ada nyeri tadi ya, karena pasti CBC terus, periksa darah terus. Jadi kita perlu membiasakan perawatan automatik dengan memberikan EMLA atau analgesic topical. Jadi nanti si pasien anaknya ini sebelum dia datang ke rumah sakit 1 jam atau 2 jam, kita udah berikan EMLA. Jadi EMLA dibawa pulang ke rumah, mau datang ke rumah sakit pakai dulu. Ketika sampai di rumah sakit udah nggak nyeri, karena dia reaksinya cukup lama untuk topical, jadi 1-2 jam. Kadang pasien mengalami kelelahan, gangguan mobilitas fisik, pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif, ada kecemasan karena nggak tahu bagaimana. Jadi kita perlu memberikan aktivitas yang favorit untuk bisa dilakukan oleh anak-anak dalam situasi yang menegangkan. Begitu juga dengan penanganan keluarga yang tidak efektif. Bagaimana caranya kita membuat anak-anak ini menghilangkan stres pada saat kondisi-kondisi tunggu hasil lab, harus tusuk lagi, tunggu hasil lab lagi, harus ditusuk lagi. Kemudian muncul resiko cedera karena anaknya rentan, kemudian resiko infeksi karena selalu ada penusukan. Nah, jenis yang berikutnya adalah leukemia. Jadi leukemia ini adalah bagaimana neutrofil atau si sel darah putih ini harusnya dalam bentuk normal seperti ini ya. Tetapi ketika si neutrofil terbentuk, dia ada yang aneh selnya. Jadi muncul leukemia sel yang berbeda.
Nah, leukemia ini dia merupakan jenis kanker. Jadi, kanker yang terjadi, sepertiga kanker anak-anak disebabkan karena leukemia. Jadi, terjadi kelainan primer pada sumsum tulang belakang, di mana elemen yang normal digantikan oleh sel darah putih yang abnormal. Normal itu kan ada limfoid sama myeloid. Limfoid jadi limfosit, myeloid itu jadi sel darah merah, granulosit, monosit, dan trombosit. Kayak gini ya, ada stem cell, ada myeloid stem cell, ada limfoid stem cell. Myeloid stem cell jadi myeloid blast jadi red blood cell, platelet, sama white blood cell. Nah, tapi yang lymphoid ini dia dari lymphoid stem cell jadi lymphoid blast, bisa jadi white blood cell juga, ya. Tapi yang terjadi di tengah-tengah perjalanan menjadi normal, muncul sel yang lain yang disebut dengan sel leukemia. Jadi sel leukemia berkembang kapan saja dalam tahap yang normal dan mengganggu limfoid dan myeloid. Jadi dua-duanya bisa terganggu dengan si sel leukemia tersebut. Nah, tipe leukemia ada 4. Ada leukemia akut, leukemia kronis, leukemia limfositik, dan leukemia myelogenous. Jadi, kalau yang limfositik sama myelogenous tuh, limfositik tuh yang di sel darah putih, myelogenous bisa sel darah merah, sel darah putih bisa trombosit. Jadi, 3 sel. Kalau leukemia akut, biasanya progresifnya cepat, menyerang sel-sel yang tidak berdiferensiasi atau belum matang. Sel-selnya itu datang dengan tanpa fungsi yang normal, disebut bisa dikenal dengan leukemia limfoblastik akut atau leukemia myelogenous akut. Jadi si lymfoblast dan myeloblastnya itu mengalami gangguan. Nah, kalau leukemia kronis biasanya berkembangnya perlahan. Selnya mungkin matang, bisa berdiferensiasi, tapi sel-sel pada umumnya mengalami gangguan untuk fungsinya yang normal. Nah, komplikasinya apa? Komplikasinya bisa terjadi metastasis, menyebar ke tempat yang lain, masuk ke peredaran darah, masuk ke tulang, kemudian ada masuk ke sistem saraf pusat, kemudian mengganggu limpa, mengganggu hati atau organ yang lain, dan terjadi juga perubahan pertumbuhan. Nah, efek lanjutnya terjadi masalah pada fungsi neurokognitif, kemudian terjadi disfungsi pada mata, kemudian bisa juga ada masalah pada kardiovaskular dan tiroid. Kemudian bisa juga kalau pada anak-anak ini leukemia ini sebenarnya dia bisa disembuhkan. Kemudian pada beberapa kasus dia bisa tumbuh lagi atau bisa kambuh lagi dalam prognosis yang lebih buruk. Nah, berikutnya jenis-jenisnya ya. Jadi tadi saya sebutkan ada ALL, ada AML, dan juga ada CML. Jadi kalau ALL biasanya terjadi yang paling umum, puncaknya di usia 2-5 tahun, lebih banyak pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, tanda dan gejalanya biasanya dia masuk ke dalam infiltrasi sel leukemia ke sumsum tulang dan organ lain. Ada demam pada 50% kasus, kelelahan dan kelesuan, anemia dan pucat, anoreksia, nyeri tulang dan sendi, pincang atau menolak untuk berjalan, sakit kepala, muntah, kesulitan bernafas, produksi urinnya rendah, atau ada perdarahan dan bahkan peteki. Perutnya kembung, limfanya membesar, dan kadang kelenjar getah beningnya juga membesar atau terjadi hepatomegali. Jadi ini contohnya ya, gambar ALL, sel darahnya yang normal, kemudian ada sel leukemia yang sangat besar, banyak sekali di childhood leukemia. Nah, berikutnya diagnosanya. Gimana cara menentukan dia ada leukemia atau enggak? Otomatis harus dilakukan aspirasi sumsum tulang belakang, karena dari situ dia ciptakan si sel darah ini. Jadi lihat di aspirasi sumsum tulang belakangnya dengan lumbal puncture atau bone marrow. Nah, di situ kita bisa lihat berapa jumlah sel darah putihnya. Apakah lebih kurang dari 5.000 jumlah sel darah putihnya. Kemudian lihat apakah kalau ada kelainan kromosom. Jadi kita lihat gimana sih si susunan saraf pusat ini. Bisa juga dilakukan radiografi dada atau X-ray untuk melihat apakah muncul massa di mediastinumnya dan apakah hati dan ginjalnya itu juga mengalami permasalahan.
Kemudian disembuhkannya dengan cara apa? Karena dia adalah tipe cancer, maka dilakukan kemoterapi. Nah, kemoterapi ini dilakukan dengan 3 fase, fase induksi. Nah, fase induksi ini kita hancurkan semua sel-sel yang tumor yang terlihat gitu ya. Biasanya dilakukan kemudian disembuhkan itu paling cepat atau paling lama dalam waktu 4 minggu. Agen kemoterapi yang kita kerjakan adalah biasanya vincristine, L-asparaginase, kemudian prednison atau dexamethasone. Untuk anak-anak prognosinya yang lebih buruk, kita biasanya kasih obat yang lain, yaitu antrasiklin juga. Nah, biasanya dia memang mempengaruhi atau merusak jantung, tapi kita sesuaikan mana yang lebih baik untuk dilakukan pada pasien kita. Kemudian bisa pakai gunakan agen kemoterapi untuk profilaksis untuk SSP juga, supaya kita nggak merusak. Jadi si leukemia ini nggak terjadi di sistem saraf pusatnya. Jadi pas kita lakukan lumbal fungsi, sekalian kita berikan suntikan intratekal si kemoterapi. Jadi sifatnya profilaksis supaya si sumsum tulang sistem saraf pusatnya, CNS-nya itu tidak terganggu. Nah, berikutnya fase 1 ada fase 2 ya. Fase 2 tuh konsolidasi. Jadi setelah remisi semua selnya udah mati, kita lakukan konsolidasi. Jadi sel-sel leukemia yang tersisa itu kita hancurkan, kemudian berlangsung biasanya selama 6 bulan. Jadi pada saat ini diberikan kemoterapi dalam dosis tinggi, anak-anak biasanya nggak dirawat di rumah sakit. Kalau ada komplikasi baru dirawat, dan biasanya memungkinkan juga perlu dilakukan radiasi. Nah, pada fase yang ketiga, yaitu fase pemeliharaan, yang dilakukan adalah mengendalikan leukemia. Berlangsung 2-3 tahun setelah didiagnosa, biasanya remisinya 95% dari kasus, biasanya kambuh sekitar 15-20%. Nah, bisa disembuhkan pasti itu dengan lakukan bone marrow transplant atau transplantasi sumsum tulang belakang. Bila dilakukan, terjadinya itu pada saat pasien remisi udah sembuh 2 kali, tapi tiba-tiba kambuh lagi. Jadi ya udah, kita kasih aja bone marrow transplant. Langkah-langkahnya perlu dikasih kemoterapi dulu, dihancurkan semua penyakitnya, kankernya itu, kemudian diberikan penyelamatan untuk sel induk untuk memulihkan sumsum tulang belakang yang sehat. Nah, 2 jenis transplantasi sumsum tulang belakang adalah transplantasi autologus. Jadi autologus nih dari pasien sendiri. Jadi pas pasiennya masih agak sehat, diambil sumsum tulang belakangnya, kemudian masukin lagi ke pasien. Bisa juga transplantasi allogenik. Maksudnya apa? Dari saudara kandung, kerabat, atau donor yang cocok dengan sumsum tulang belakangnya pasien. Tapi walaupun cocok, terkadang ada juga rejection ya. Jadi perlu diperhatikan, ada kemungkinan yang 50-50 untuk menggunakan transplantasi allogenik. Nah, kemudian kondisi berikutnya adalah akut myelolytic leukemia. Jadi AML. AML ini tadi yang pertama ALL, AML yang kedua paling umum terjadi di anak-anak. Terjadi dari saat lahir hingga umur 10 tahun. Bisa kita lihat di sini ya. AML tuh myelolytic leukemia. Kemudian kejadiannya terjadi pada diferensiasi progenitor atau prekursor mieloid dan bukan pada ketika pertumbuhan abnormal. Nah, mekanisme molekular ini menyebabkan terhambatnya diferensiasi sehingga nggak diketahui yang lainnya kemana. Dan AML ini karena terjadinya pada mielolytic bisa mempengaruhi ketika sel darah, yaitu yang sel darah merah, sel darah putih, begitu juga trombosit. Kemudian yang berikutnya adalah tanda dan gejalanya si AML. AML ini gejalanya tidak jelas seperti flu, tapi yang pasti ketika diperiksa sel darahnya, jumlah darahnya itu abnormal. Terjadi penurunan sel darah merah, terjadi penurunan trombosit. Kalau turun sel darah merah jadinya anemia, kalau jumlah trombosit turun jadinya trombositopenia. Kemudian ada juga terjadi penurunan sel darah putih.
leukopenia ya. Kemudian bisa terjadi demam dan akhirnya infeksi juga bisa terjadi. Ada juga nyeri tulang dan artralgia, ada hepatosplenomegaly yang masif. Bisa juga muncul nodul subkutan atau lesi blueberry muffin. Kemudian ada juga massa atau sarkoma granulosit yang terjadi bila terjadi tanpa terjadi keterlibatan sumsum tulang belakang yang nyata. Nah, diagnosa untuk akut myelolytic leukemia pasti analisis sumsum tulang belakang, dilakukan juga biopsi supaya melihat apakah ini dia myeloid yang ganas atau tidak ganas ya, benign atau malignansi. Kemudian kita bisa melakukan perawatan dengan perawatan induksi. Jadi membantu untuk ingat bahwa ini cancer, jadi pasti harus dilakukan kemoterapi. Jadi perawatan induksi atau kemoterapi step induksi ya, kita melakukan kombinasi antara sitarabin dan daunorubicin. Nah, kemudian di sini digunakan juga bisa juga kasih sitarabin atau antrasiklin. Bisa juga dikombinasikan dengan otoposide dan tioguanin, bisa juga. Jadi banyak sekali yang bisa dikombinasikan, bisa juga dikasih antrasiklin lagi. Untuk induksi pada pasien anak-anak seperti daunorubicin dan idarubicin. Tidak ada pengaruh antara jenis-jenis obat tersebut, jadi sama aja fungsinya untuk melakukan induksi pada sel kanker leukemia. Kemudian bisa juga masuk ke yang berikutnya, kondisi kronik ya, kronik myelogenous leukemia. Jadi dari kondisi yang akut tidak sembuh atau ada relapse muncul lagi, maka masuklah ke kronik myelogenous leukemia. Jadi di sini yang terjadi adalah ada kelainan klonal pada jaringan hematopoietik atau sel yang membentuk darah 2-3%-nya itu karena ini. Nah, disebut dengan kromosom Philadelphia. Jadi bisa juga karena adanya paparan radiasi pengion, tapi tidak semua kejadian seperti itu. Nah, sign and symptomnya kalau chronic myelogenous leukemia adalah demam, kelelahan, penurunan berat badan, anoreksia. Kadang fase kronis awal ya, jadi sel kanker ini menghasilkan jumlah leukosit yang meningkat ya dengan jumlah granulosit yang belum matang. Dan ketika dihitung darah terdapat anemia ringan dan juga trombositosis. Dan limpa menjadi sangat besar karena bingung dia dengan kondisi tubuh yang berubah, kemudian menyebabkan nyeri di kuadran kiri atas perut. Tanda dan gejala biasanya fase kronis ini 3-4 tahun dari timbulnya penyakit. Jadi bisa terjadi juga masuk ke fase kritis atau fase percepatan atau fase ledakan. Jadi pada titik ini tiba-tiba jumlah darah itu meningkat drastis dan tidak dapat dikontrol dengan obat-obatan. Jadi manifestasinya jadi hiperurisemia, ada gejala neurologis, terjadi peningkatan viskositas darah, kemudian perfusi di sistem saraf pusat itu menjadi terganggu. Nah, diagnosanya gimana caranya? Kita melihat dengan mengamati peningkatan jumlah sel mieloid dengan diferensiasi pada bentuk dewasa dengan apusan darah tepi dan pemeriksaan bone marrow atau sumsum tulang. Bisa juga dengan studi sitogenetika menunjukkan mana sih kromosom Philadelphia yang khas. Jadi kita perhatikan kromosom Philadelphia ini. Kemudian nursing care yang bisa kita lakukan adalah kita mengobati tanda dan gejala pada fase kronis ini dengan pemberian obat hidroksiurea atau hidroksia atau hydrea secara bertahap supaya jumlah leukositnya kembali ke jumlah yang normal. Nah, biasa juga pasien diberikan terapi interferon A sehingga remisi hematologis itu dapat terjadi pada 70% pasien dan bisa terjadi remisi sitogenik pada 20% pasien. Nah, yang pasti karena sifatnya adalah leukemia, dilakukan kemoterapi kombinasi. Nah, terapi yang paling optimal sama seperti yang sebelumnya saya bahas adalah mengganti transplantasi sumsum tulang dengan metode allogenik atau sel induk dari saudara kandung yang cukup. Biasanya 80% pasti akan remission, akan sembuh.
Nah, nursing diagnosisnya apa ya untuk pasien dengan neoplastic disorder? Karena tadi kan leukemia masuknya neoplastic disorder ya, karena sebutannya adalah kanker. Nah, yang pertama resiko infeksi, karena kan dia mengalami kemoterapi, semuanya hilang. Jadi tidak ada defense mechanism tubuh sehingga muncul tuh infeksi lebih banyak. Ada nyeri pasti karena setiap kali ditusuk terus pemeriksaan, ditusuk lagi pemeriksaan. Jadi harus menggunakan EMLA. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, karena selalu ditusuk, kita harus menciptakan penusukan ini jadi tidak sakit, juga punya memori gitu. Jadi mengajarkan adiknya ini untuk bisa coping mekanismenya dengan lebih baik. Kemudian bisa ada gangguan membran mukosa mulut karena perdarahan, ada mual, ada gizi tidak seimbang kurang dari kebutuhan tubuh karena mual ya, jadi nggak bisa makan. Kemudian ada konstipasi, ada diare, ada gangguan integritas kulit, intoleransi aktivitas, gangguan citra tubuh, gangguan rendah diri akibat situasi karena dia kena kanker, harus kemoterapi, rambutnya semua hilang. Kemudian bisa juga kesulitan mengatasi masalah keluarga, jadi tidak punya uang untuk menjamin semuanya. Bisa juga menjadi sangat sedih yang bisa diantisipasi. Jadi bisa sama-sama dilakukan coping mekanisme yang efektif. Nah, di dalam pembelajaran minggu ini agak berat tapi menarik. Jadi saya melampirkan ada 7 video dan 2 brosur obat. Teman-teman bisa baca, bisa lihat, lalu tuliskan di assignment masing-masing sumber 1 kalimat. Jadi ada total 9 kalimat yang teman-teman mesti tuliskan. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Ini adalah daftar referensi. Selamat belajar!